Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang aku sayangi dan aku banggakan, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan terlebih dahulu membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya jangan lupa untuk mengisi dan mengirim presensi kelas melalui Google Classroom. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini materinya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke subbab A, yaitu pengertian akidah Islam. Menurut bahasa ini dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang artinya ikatan atau perjanjian. Menurut ulama, pengertian akidah ini ma'aqada alaihil qalbu wad dhamiru, sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Dalam Al-Quran, kata akidah ini sering disebutkan. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ini terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1. Ya. Selanjutnya, menurut bahasa, ya, pengertian akidah menurut bahasa adalah janji atau keyakinan kepada Allah. Menurut istilah, suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang-orang yang mempercayai. Jadi secara umum, akidah ini dapat digunakan oleh ajaran Islam maupun ajaran di luar Islam. Maka ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Dengan begitu kita bisa menyimpulkan ada akidah yang benar atau lurus dan ada akidah yang sesat atau salah. Kita sebagai orang Islam, maka yang kita anggap benar adalah akidah Islam, al-aqidah al-islamiyah, yaitu sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau kaum muslimin. Kita beralih ke slide berikutnya, yaitu subbab B, dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam ini Quran dan Sunnah yang bersifat tauqifi. Tidak dapat ditetapkan akidah ini kecuali dengan dasar syariah, yaitu dasar Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, Allah menjamin orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah berjalan dalam manhaj yang benar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Ali Imran ayat 103. Dasar hukum yang pertama dari akidah Islam adalah Al-Quran. Al-Quran ini apa? Yaitu firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah dengan perantara malaikat Jibril dan diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Kemudian dasar akidah yang kedua yaitu Al-Hadis. Segala ucapan, perbuatan, dan takrir dari Rasulullah. Hadis menjadi hukum kedua setelah Al-Quran, ya, baik akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Nah, kenapa? Karena semua yang disandarkan kepada Rasulullah ini awalnya adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Berikutnya yaitu B. Ini kaitannya dengan kenapa hadis menjadi dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Ya,
Allah telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu kama tahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Kemudian C, banyak hadis yang menjelaskan maksud Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, berikutnya C, tujuan mempelajari akidah Islam itu kamu pelajari sendiri itu, ya, kembangkan sendiri. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.